Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istuning Tias Pramesti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapatkan pendidikan yang berkecukupan. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa yang dijadikan media untuk menanamkan pendidikan dan perjuangan bagi rakyat. Lembaga ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para priyayi atau orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang Menteri Pengajaran Indonesia ke-1. Beliau adalah tokoh pendidikan yang sangat berperan dalam dunia pendidikan Indonesia. Sampai saat ini, ide-ide cemerlangnya masih dipakai dalam pendidikan nasional Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 semboyan dalam pendidikan yang sangat populer. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan keteladanan. Sebagai pendidik, baik itu orang tua di rumah atau guru di sekolah, haruslah memberikan contoh yang baik, karena setiap anak akan memperhatikan tingkah laku orang tua atau gurunya. Kedua, Ingmatyo Mangun Karso, artinya di pertengahan memberi semangat. Sebagai pendidik, haruslah selalu di tengah-tengah anak didiknya, sehingga ketika anak didiknya sedang menjalankan hal-hal yang benar, maka pendidik harus terus memberikan dorongan dan semangat kepada anak didiknya. Karena anak didik perlu diberi semangat agar dirinya tetap dalam jalur yang baik dan benar. Ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dukungan. Ketika anak didik mulai menemukan kepercayaan dirinya, maka pendidik harus mendorong untuk anak didik agar berada di depan. Sehingga dengan cara demikian, anak didik diberikan kesempatan untuk berkiprah dan terus maju dengan adanya dorongan dari belakang yang dilakukan oleh pendidik. Dari ketiga semboyan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar pendidikan berhasil, perlu adanya kerjasama antara pendidik dengan anak didik. Pendidik harus menjadikan dirinya contoh yang baik di depan anak didiknya, serta memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengarahkan anak didiknya untuk tetap berperilaku yang baik. Dan sebagai anak didik, harus ada kemauan yang keras untuk tetap melakukan
hal-hal yang baik, serta menjadikan pendidik, baik itu orang tua atau guru, sebagai panutannya dalam bertingkah laku. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya melihat kodrat alam yang selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses pendidikan, anak didik seharusnya dijadikan subjek pendidikan, di mana guru memandang seorang anak didik adalah manusia yang mempunyai potensi-potensi, yang dengannya itulah potensi-potensi tersebut dikembangkan. Pendidikan mencakup dari segi kecerdasan maupun dari aspek tingkah laku. Anak didik kita bukanlah objek pendidikan yang dapat diperlakukan seenaknya dan diperintah semaunya. Pendidikan harusnya tidak memakai syarat paksaan, momong, among, ngemong. Caranya tidaklah memaksa. Guru hanya diharuskan mencampuri kehidupan anak didik kalau ternyata dirinya ada di jalan yang salah. Metode Among dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah metode pengajaran di mana guru sebagai pendidik atau pamong harus mendidik peserta didiknya yang diamong dengan kasih sayang tanpa menggunakan kekerasan maupun paksaan. Namun, ada kalanya boleh melakukan paksaan ketika peserta didik menyalahgunakan haknya sehingga keselamatannya terancam. Sang anak sejak lahir memiliki talenta. Kewajiban pamong mengetahui minat mereka. Kita harus menghargai kemerdekaan sang anak. Pamong harus taat pada talenta anak, selama hal itu positif. Pamong dengan asas kekeluargaan menginginkan pamong mengembangkan sang anak sesuai kodrat yang digariskan Tuhan Yang Maha Esa. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, jika saya jadikan perumpamaan, adalah sebagai berikut. Pendidik sama seperti tukang kebun.
Tetapi bukan tukang kebun sembarangan. Kita pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Anak didik adalah benih-benih tanaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dan unik. Sedangkan sekolah merupakan kebun kehidupan bagi benih-benih tersebut. Disinilah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sebagai tukang kebun kehidupan bagi anak didik kita harus menyadari tiap tanaman itu berbeda. Tukang kebun harus tahu dan mengenal karakter tiap tanaman. Dalam kebun terdapat beberapa jenis tanaman. Ada tanaman bunga yang harum dan indah. Ada tanaman sayuran yang sangat bergizi. Ada pula tanaman buah yang butuh waktu untuk bisa dinikmati. Tiap tanaman memiliki waktu dan caranya sendiri untuk tumbuh berkembang. Tukang kebun juga harus dinamis. Adanya usaha, inovasi, daya upaya, atau cara-cara ilmiah untuk menghasilkan tanaman unggul merupakan tantangan bagi tukang kebun. Yang bisa dilakukan oleh tukang kebun antara lain memperbaiki kondisi tanahnya, memberinya pupuk, memelihara tanamannya, dan menghilangkan hambanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tukang kebun tidak boleh membedakan dari mana asal tanaman, pupuk, dan hal lainnya. Karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas berkarakter atas kemauannya sendiri. Pendidik memang tidak bisa mengubah kodrat, kecerdasan, bakat, dan potensi anak didiknya. Tetapi, pendidik bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan, bakat, dan segenap potensi anak didiknya bagi keberhasilan hidupnya di masa yang akan datang. Ada beberapa program di sekolah yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Antara lain, menuntun anak didik sesuai bakat dan minatnya. Bagi anak yang menonjol di bidang akademik, kami arahkan untuk mengikuti beberapa lomba seperti KSN. Dan alhamdulillah, kemarin berhasil mendapatkan juara 2 di tingkat kecamatan. Pada bidang seni, kami arahkan untuk tampil percaya diri dan rajin berlatih. Contohnya pada seni pantomim, menyanyi, menari, atau menggambar. Pada bidang olahraga, kami memiliki anak yang mempunyai bakat dan minat pada olahraga voli, sepak bola, atletik. Semua diberi wadah untuk berkembang. Sekolah memfasilitasi lewat kegiatan ekstrakurikuler. Penerapan kegiatan pembelajaran yang menghamba pada murid di sekolah saya. Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan teknologi berdasarkan karakteristik anak didik, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Anak-anak diberi kebebasan untuk mencari sumber belajar selain dari gurunya, misalnya dari narasumber langsung, lingkungan sekitar, internet, atau praktik sendiri. Di desa saya mengajar, Desa Konoharjo, yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar anak, seperti pabrik teh yang dekat dengan sekolah. Di sana, mereka belajar tentang pengolahan teh dari daun yang masih hijau hingga siap diseduh. Mereka juga belajar dari lingkungan sekitar. Mereka belajar bahwa di daerah mereka ada potensi alam, air terjun yang dimanfaatkan untuk energi alternatif, pembangkit listrik tenaga air. Pada abad 21 ini,
anak-anak memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan adanya internet. Sebagai pendidik, saya menuntun anak-anak untuk menggunakan teknologi dengan bijak, tetap menjaga kesopanan di dunia nyata atau di dunia maya, menggunakan internet untuk belajar dan mencari pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya. Tugas anak pun tidak hanya tugas tertulis, namun menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Mengingat bahwa masing-masing anak didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para anak didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Contohnya, saat pembelajaran perkembangan teknologi pangan di kelas saya, anak didik diminta untuk mengamati lingkungan sekitar, menemukan pengolahan pangan yang dilakukan masyarakat sekitar, melakukan praktik, dan dapat melaporkannya. Anak-anak menemukan di sekitar tempat tinggalnya ada pengolahan gula Jawa, tempe, pengolahan buah kolang-kaling, dan pengolahan keripik. Anak-anak sangat antusias dan mampu menarik kesimpulan tentang materi. Selain memperoleh pengetahuan, kegiatan ini juga membangun karakter siswa, antara lain karakter tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan sopan santun. Dengan pembelajaran yang variatif, dapat memelihara dan meningkatkan perhatian anak didik dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu anak didik. Pembelajaran akan lebih bermakna dan berkesan bagi anak didik kita. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang saya hadapi antara lain, yang pertama, sebagai pendidik, saya masih kurang menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang saya lakukan untuk mengatasinya adalah dengan mengikuti BINTEK yang berisi tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Yang kedua, adanya pola pikir pendidikan anak adalah kewajiban guru saja. Tidak ada andil orang tua dalam pendidikan anak. Hal ini adalah pola pikir yang keliru. Pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru semata, namun ada andil keluarga sebagai pendukungnya. Yang bisa saya lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan wali murid dan membuat kesepakatan dengan wali murid untuk berkolaborasi dengan guru, membimbing anak agar menjadi anak yang cerdas dan berkarakter positif. Yang ketiga, adanya pola pikir anak yang mendapatkan nilai akademik tinggi adalah anak yang mempunyai masa depan cerah. Sedangkan anak yang memiliki nilai rendah adalah anak yang gagal. Pola pikir ini keliru loh. Untuk mengubah pola pikir tersebut, saya memberikan pemahaman bahwa tiap anak itu unik. Mereka memiliki potensi dalam diri yang harus digali. Bagi anak yang lemah dalam bidang akademik dapat diarahkan dalam bidang seni atau olahraga. Saat kita tidak menghakimi anak kita akan melihat bagaimana dia menaklukkan dunia dan menjadi sukses dengan caranya sendiri. Berikut adalah anak didik saya. Di antara mereka, ada calon guru, polisi, tentara, pilot, seniman, penyanyi, bahkan atlet. Mereka adalah calon generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Semoga dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya dapat menuntun mereka mewujudkan cita-cita besarnya.
Demikian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih, jangan lupa untuk menyukai, bagikan, dan menulis komentar di bawah, serta berlangganan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.